Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lasan akan menyampaikan hasil laporan kami yang berjudul Laporan Metode Produk Teori yang akan disampaikan materi pertama oleh Safira Julia. A. Pengertian produk teori dan tujuan utamanya. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang yang terlibat dalam situasi tersebut. Penelitian kualitatif tidak fokus pada pengukuran variabel-variabel tertentu seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif, melainkan lebih fokus pada pemahaman konteks, makna, dan perspektif dari partisipan atau individu yang terlibat dalam fenomena sosial tersebut. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana partisipan mengartikan pengalaman mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia sosial mereka, dan bagaimana mereka membentuk makna dari situasi yang mereka alami. Beberapa metode penelitian kualitatif yang umum digunakan, yang pertama ada interview, mencakup interaksi antara peneliti dengan partisipan peneliti dengan tujuan untuk memahami sudut pandang mereka secara mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dua, observation, melibatkan pengamatan langsung. Tiga, dokumen analisis, mencakup analisis dokumen seperti surat kabar, jurnal, dokumen pemerintah. Yang keempat ada case study, mengkaji suatu kasus atau fenomena sosial tertentu secara mendalam. 5, fokus group, melibatkan diskusi kelompok kecil 3-12 orang. Yang keenam ada participatory action research, melibatkan partisipasi aktif partisipi dalam proses penelitian. Yang ketujuh ada etnografi, melibatkan pengamatan dan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. 8, produk teori, melibatkan pengumpulan dan analisis data tanpa tabel atau teori sebelumnya. 9, produk teori adalah suatu metode penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh dua sosiolog Amerika, Barney Glaser dan Anselm Strauss pada tahun 1960-an. Tujuan utama metode produk teori adalah untuk mengembangkan teori baru berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Yang pertama ada pengembangan teori. Produk teori tujuan menciptakan teori baru yang berakar atau berdasarkan pada data, bukan menguji teori yang sudah ada. Yang kedua ada pendekatan induktif. Metode ini menggunakan pendekatan bottom up, di mana peneliti mulai dari data spesifik untuk menghasilkan konsep dan teori yang lebih umum. Selanjutnya ada fleksibilitas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan arah peneliti. Selanjutnya ada pemahaman mendalam. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses sosial dan perilaku manusia. Selanjutnya ada reporting pada peneliti. Produk teori adalah proses memberikan label atau kode pada setiap segmen data yang telah dikumpulkan dengan melakukan proses reduksi, memperbaiki, dan mengklasifikasikan data mentah menjadi kategori-kategori konseptual yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada categorizing, proses mengorganisasi kategori-kategori konseptual menjadi struktur konseptual yang lebih besar. Selanjutnya ada theorizing, proses mengembangkan teori yang menghubungkan konsep-konsep dan kategori-kategori konseptual tersebut secara sistematis. B. Tahapan metode produk teori. Tahapan penelitian produk teori adalah sebagai berikut. 1. Memiliki topik penelitian yang sesuai dengan prinsip-prinsip produk teori, yaitu topik yang belum banyak terteliti dan belum memiliki kerangka teori yang jelas. 2. Mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, atau dokumen yang relevan dengan topik penelitian. 3. Membuat catatan, laporan, atau transkrip dari data yang telah dikumpulkan. 4. Membuat kode-kode atau label untuk data yang telah dikumpulkan berdasarkan tema-tema muncul dari data tersebut. Kelima, mengelompokkan kode-kode atau label yang serupa menjadi kategori yang lebih besar. Yang keenam, mengembangkan teori atau kerangka konseptual dari kategori-kategori yang telah terbentuk dengan pertimbangan hubungan antara kategori-kategori tersebut dan bagaimana mereka dapat menjelaskan fenomena yang diamati. Yang ketujuh, melakukan verifikasi teori atau kerangka konseptual dengan melakukan wawancara atau observasi tambahan pada subjek yang berbeda atau dengan menggunakan data yang berbeda. Yang ke-8, mengembangkan teori yang lebih rinci atau mengoreksi teori yang ada melalui proses lanjutan. Yang ke-9, menulis laporan penelitian yang menjelaskan proses penelitian, temuan utama dan teori atau kerangka konseptual yang telah
telah dikembangkan. Hasil manfaat dan tantangan metode Brodel teori, yaitu memahami perilaku pengguna dengan menggali pengalaman dan perspektif pengguna, terus mengembangkan desain sistem yang lebih baik, terus mengevaluasi implementasi sistem, mengembangkan teori baru tentang sistem informasi, terus fleksibel, relevansi, inovasi, pemahaman mendalam, terus ada pemberdayaan partisipan, terus tantangan metode Brodel teori yaitu aksesibilitas data. Terkadang sulit untuk mendapatkan akses ke data yang relevan, terutama data yang bersifat sensitif. Terus ada juga teknisitas penelitian sistem informasi seringkali dibutuhkan dalam konsep teknis yang kompleks sehingga peneliti harus memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi. Terus berikut ada juga intensif waktu. Proses pengumpulan dan analisis data dalam Brodel teori sangat intensif waktu. Terus ada subjektivitas, ada potensi subjektivitas dalam proses analisis data. Penelitian harus berupaya maksimal mungkin untuk meminimalkan bias dalam interpretasi data. Terus D, contoh kasus dalam bidang sistem informasi yang menggunakan metode Brodel teori. Contohnya itu pengadopsian sistem kerja jarak jauh pasca pandemi, pertama pengumpulan data, yaitu ada wawancara mendalam, observasi partisipatif, ada analisis dokumen. Yang kedua ada analisis data, contohnya seperti coding terbuka, coding aksen, pembentukan kategori, ada juga membangun teori. Selanjutnya di hasil teori dan aplikasinya. Berdasarkan analisis data, peneliti mungkin menemukan teori yang menyatakan bahwa keberhasilan kerja jarak jauh dipengaruhi oleh preferensi individu, keterampilan komunikasi, disiplin diri, dan kemampuan bekerja mandiri, faktor organisasi, ketersediaan teknologi yang memadai, dukungan dari atasan, dan budaya perusahaan yang fleksibel. Faktor lingkungan kerja, kualitas koneksi internet, desain ruang kerja di rumah, dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Perancangan kebijakan kerja fleksibel. Perusahaan dapat merancang kebijakan kerja yang lebih fleksibel yang memungkinkan karyawan untuk memilih model kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesimpulan, Brodel teori menawarkan pendekatan yang kuat untuk mengembangkan pemahaman mendalam dan teori baru dalam penelitian sistem informasi. Metode ini sangat bermanfaat dalam mengeksplorasi fenomena kompleks yang melibatkan internet, interaksi antara teknologi, manusia, dan organisasi. Melalui proses interaktif dan analisis komparatif konstan, Brodel teori memungkinkan peneliti untuk menghasilkan teori yang berakar pada data empiris dan relevan dengan praktik sistem informasi. Namun, penerapan Brodel teori juga menghadirkan tantangan terutama dalam hal intensitas waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, serta kompleksitas dalam analisis data. Peneliti perlu memiliki keahlian metodologis yang kuat dan kesadaran akan potensi bias dalam interpretasi data. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.